karena memang tugas pembaca puisi dalam membacakan puisinya dia harus memahami rasa dari puisi tersebut, gagasan pengarangnya seperti apa, kegelisahannya seperti apa. Nah, itu yang saya rasakan. Saya selalu bilang kalau untuk memahami puisi ya kamu harus bercinta sama puisi. Kamu harus hubungkan diri kamu begitu dekat dengan puisi. Apa nih yang pertama kali yang membuat memilih puisi sebagai medium perlawanan hati? Banyak yang mengatakan bahwa puisi itu lebay. Tak cuma itu, puisi dinilai tidak memiliki kedekatan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak cocok menjadi alat melawan ketidakadilan. Namun, Nandika Putra berhasil mematahkan stigma tersebut. Guru sekaligus seniman ini mulai dikenal sejak ia membawakan puisi karya dosennya, Agus R. Sarjono yang berjudul Sajak Palsu di kanal media sosialnya. Melalui puisi, Nandika melawan ketidakadilan dengan lugas dan tajam, serta penghayatannya yang sangat mendalam. Di episode Deep Room kali ini, ia memaparkan bagaimana puisi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di luar itu selalu berisik. Kita selalu dijejali oleh berita-berita yang gaduh, opini-opini yang saling bertubrukan. Maka dari itu, mari kita ke dalam, kita pilih jalur yang lebih sunyi agar kita lebih saling mengenal lebih dalam. Masuk pada jiwa. Kang Dika ngerokok juga ya? Ngerokok. Kita sambil ngerokok ya. Oke. Apa nih yang pertama kali yang membuat memilih puisi sebagai medium perlawanan hati? Karena saya ingin mendekatkan puisi dan ingin memperluas pandangan masyarakat terhadap puisi, bahwa puisi tidak selalu berbicara tentang cinta, romansa, melankolia. Puisi juga berbicara tentang jeritan masyarakat gitu. Puisi juga menuliskan tentang luka, tentang harapan. Jadi itulah alasan kenapa saya memilih medium ini untuk menyuarakan perlawanan. Karena dengan puisi bisa terwakilkan semua. Bisa terwakilkan semua. Ya? Karena ya sastrawan menulis puisi ya dia mewakili jutaan umat manusia, Pak. Keresahan-keresahan apa yang terjadi di masyarakat itu bisa terwakilkan dengan puisi ya. Tapi tadi ada satu istilah menarik nih. Kita yang udah familiar tuh kata melankolis gitu ya. Iya. Bedanya apa dengan melankolia? Sebenarnya ya sama sih tujuan saya. Sama ya, aja, secara maknanya sama. Mungkin karena Anda seorang seniman deh, jadi diksi pemilihan katanya tuh udah... Oke. Sebenarnya sama ya tujuan sebenarnya saya tujuannya dan sama ya, persepsi tapi secara Bapak maknanya sama aja. Sama atau beda, aja sih. sama aja. Oke, tapi itu kayak lebih tidak terlalu biasa gitu ya untuk digunakan gitu betul. ya. Oke, menarik. Nah, saat membacakan puisi ini kan daya hidup karya W.S. Rendra. Nah, apa nih yang paling dirasakan dalam diri? Marahkah, sedih, atau justru jadi lega? Yang saya rasakan justru adalah tanggung jawab saya sebagai seorang seniman gitu. Saya juga selalu mengembara di dalam puisi. Saya baca puisi, selain daripada Rendra saya banyak baca puisi. Dan memang saya terpatik untuk menjadikan Rendra sebagai inspiratif saya. Karena ya puisi-puisinya begitu sangat lugas, begitu sangat bisa diterima dengan baik, tidak begitu kaku, sehingga penyampaian puisi itu bila dibacakan akan bisa lebih diterima. Nah, ketika saya membacakan puisi Rendra, ya yang saya rasakan adalah sesuai dengan apa yang
yang Rendra rasakan dituangkan dalam puisi itu. Jadi yang saya rasakan sama persis dengan apa yang Rendra rasakan pada saat menulis puisi tersebut. Karena memang tugas pembaca puisi dalam membacakan puisinya, dia harus memahami rasa dari puisi tersebut, gagasan pengarangnya seperti apa, kegelisahannya seperti apa. Nah, itu yang saya rasakan. Dan banyak yang saya rasakan, kadang marah, kadang sedih, kadang juga tersakiti, tapi timbul sebuah pengharapan. Jadi sangat variatif rasa yang saya rasakan, tergantung puisi yang saya bacakan. Gitu, bisa mendalami dan juga mengekspresikan saat membawakan puisi tersebut. Betul. Karena memang ya seorang pembaca puisi ya harus satu rasa. Saya selalu bilang kalau untuk memahami puisi ya kamu harus bercinta sama puisi. Kamu harus hubungkan diri kamu begitu dekat dengan puisi. Sekalipun puisi itu karangan orang lain, tapi kita harus buat diri kita sangat dekat, bahkan bersatu sama puisi itu. Sehingga nanti yang keluar adalah ya rasa yang murni, rasa yang benar-benar jujur, ikhlas, dan itu akan lebih diterima. Caranya gimana? Caranya ya kita pelajari terus puisi tersebut gitu, baca terus puisi tersebut, kenali terus puisi tersebut sampai kita menemukan titik, oh ternyata ini nih yang digagas sama pengarang. Oh ternyata ini nih yang ingin disampaikan pesan moralnya. Kontekstual untuk keadaan hari ininya apa. Nah, kita bedah puisi itu. Jadi puisi itu harus dibedah sedalam-dalamnya. Karena misal Sutarji Kolsumbahri bikin puisi Kami Tahu Asal Jadi Kau misal di tahun 65, itu ada apa di tahun 65 sehingga Sutarji Kolsumbahri terpikir atau tergugah hasratnya untuk menulis puisi itu. Rendra bikin puisi Mastodon dan Burung-Burung Kondornya. Nah itu tuh kita baca sebagai orang yang akan membacakan puisi. Kita bedah semua literaturnya, referensinya kita buka, sehingga pemahamannya kita lebih luas. Nah kita paham jadinya. Nah itu salah satu caranya untuk mendekatkan diri pada puisi. Jatuh cinta dulu, buka cakrawala puisi tersebut, kenali lebih dalam, maka kita jadi satu kesatuan dengan puisi, sehingga itu akan jadi hal yang otentik ketika dibacakan. Ya, Kang Dika, ini ada buku. Oke. Boleh dipilih bagian yang kosong. Oke, siap. Nah, di situ silahkan tuh mau menggambarkan atau menuliskan apapun di buku tersebut. Tulis Bisa. Boleh. Atau jangan-jangan sudah ada ide-ide puisi-puisi yang menginspirasi. Kan banyak nih berita-berita sekarang. Itu cukup menginspirasi juga nggak? Iya. Saya mungkin nulis politik, beberapa. Pendidikan, ekonomi mungkin bahkan. Nggak melulu tentang personal gitu kan misalnya. Ya tadi disampaikan ya tentang satu hal yang kaitannya dengan melankolis, percintaan gitu kan, nggak melulu itu kan. Nggak melulu itu. Banyak sekali medium yang bisa disampaikan. Betul. Dalam sebuah puisi. Oke, saya coba tuliskan ya Pak. Silakan. Sambil bakar rokok kayaknya nikmat. Rokok di tangan kiri, pena di tangan kanan. Pena di tangan kanan. Dahsyat. Dari berapa lama Kang Dika udah mulai menekuni puisi atau suka gitu? Saya dari mulai tahun 2013, itu tahun pertama saya jatuh cinta sama puisi. Sehingga dari sana saya selalu berkelana sampai saat ini gitu. Apa yang men-trigger? Apa Pak? Ada satu hal yang men-trigger nggak waktu itu? Ada. Jadi
saya sepakat sama kata-kata J.K. Rowling. J.K. Rowling tuh pernah bilang, kalau kamu tidak suka membaca, artinya kamu belum menemukan buku yang tepat. Nah, begitupun yang saya rasakan ketika saya menemukan satu puisi saja. Dan itu langsung merubah peradaban jiwa saya dan struktur pikiran saya. Saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya terbang atau berkelana di dunia antah berantah ketika baca puisi itu. Ada satu puisi yang sangat berdampak besar pada hidup saya. Apa tuh? Puisi itu karya W.S. Rendra. Judulnya Perjuangan adalah Pelaksanaan Kata-Kata. Jadi lirik puisinya itu, kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, puisi itu yang membuat saya jatuh cinta pertama kali. Oh, ternyata puisi indah sekali gitu. Ketika first impression saya membaca itu. Akhirnya dari kecintaan pertama kali itu, akhirnya saya terus baca puisi yang lainnya. Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Sutarji Kolsumbahri, Gunawan Muhammad, Amir Hamzah, Kiai Haji Mustofa Bisri, Cak Nun saya baca juga, dan lain sebagainya. Semua sastrawan Indonesia umumnya saya baca, terutama generasi-generasi yang sebelumnya. Walaupun saya juga baca karya-karya Helpi Tiana Rosa yang penyair-penyair zaman sekarang, Pirsa, terus Faisal, Cecep Jam-Jam Nur saya baca. Nah itu dimulainya dari satu puisi, Pak. Dari puisi itu. Akhirnya terus-terusan saya jatuh cintanya tuh. Satu itu doang. Satu itu. Tapi ada ada dua hal ya, kita menulis puisi dan juga kita membaca puisi gitu ya. Apa yang kemudian membedakan ketika puisi yang kita tulis sendiri, kemudian kita bacakan sendiri dengan ketika membacakan puisi orang lain? Saya jujur dari dulu belum pernah bikin puisi atau konsisten menulis gitu. Karena saya rasa perjalanan saya dalam melihat hidup, perjalanan saya dalam mempelajari semua yang ada esensinya dan lain sebagainya, kayaknya saya belum cukup deh. Saya belum ada di taraf itu. Saya yakin perjalanan Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi itu udah panjang banget melihat hidup dalam kacamata dia sebagai seorang sastrawan seniman. Pahit getirnya kehidupan gitu. Pahit getirnya kehidupan, suka dukanya dia udah alami dengan begitu dahsyat sampai pada tahapan spiritualitas dalam kesenian yang membawa dia pada jalan kebenaran gitu. Nah, makanya saya selalu yakin baca puisi orang yang udah bener-bener wah ini pemahamannya udah luar biasa gitu. Nah itu menumbuhkan keyakinan saya akhirnya kalau saya bacain puisi karya sastrawan-sastrawan besar. Karena memang sudah teruji perjalanan proses kreatifnya memang begitu dahsyat. Sehingga akhirnya karyanya pun begitu menjadi masterpiece gitu. Dan dikenang hingga saat ini. Dan itu penuh kekuatan yang besar, makanya kayaknya saya belum ada di titik itu. Makanya saya nggak pernah berani dari dulu baca puisi ciptaan saya sendiri. Tapi kemarin saya udah bikin satu puisi. Yang di-share di TikTok? Yang di-share di Instagram. Oh, di Instagram. Di Instagram. Dan itu viral ya? Alhamdulillah. Viral, kemudian juga menjadi sesuatu hal yang baru khususnya di sosial media karena menyampaikan dengan kalau netizen mah bilang marah-marah gitu kan. Tapi kan itu tetap dibungkus dengan art dan juga memang sesuai dengan isi dari pesan yang pengen disampaikan dari puisi tersebut. Betul, betul. Apa sebenarnya sih yang pengen disampaikan?
Kenapa Pak? Apa sebenarnya yang pengen disampaikan? Yang pengen disampaikan dalam puisi saya, yang karya saya ya. Iya. Saya ingin menegaskan aja bahwa saya tuh sekarang lagi mencoba konsisten di kanal media ya untuk berpuisi dengan gaya membicarakan tentang luka, harapan, rasa sakit, penderitaan gitu. Berbicara tentang puisi sosial politik. Akhirnya saya tergerak untuk menulis puisi dengan genre seperti itu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan di puisi saya adalah saya pengen menjadi garda depan. Saya pengen jadi bidak di atas papan catur zaman yang berjalan kalang kabutan, yang melaju melanda masyarakat. Sebentar Mas, saya mikir dulu. Oke. Demi satu cita-cita, keadilan panjang napasnya. Saya bilang gitu di puisi itu. Karena artinya sekarang keadilan pendek napasnya. Kayaknya belum mencapai fitrahnya yang baik. Karena Jauh api dari panggang. Jauh panggang dari api. Kebalik. Tapi itu Rendra, itu puisi Rendra. Itu puisi Rendra. Jauh panggang dari api. Ya, begitulah keadaannya. Jadi saya pengen menyuarakan itu karena saya juga terinspirasi. Dari kata-katanya Sultan Syahrir, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Maka saya nggak akan pernah menang dalam hidup ini kalau saya tidak bertaruh. Gitu Pak. Makanya saya bertaruh untuk menjadi perwakilan dari suara-suara yang tertindas itu. Dari suara-suara yang menderita itu. Dari suara-suara yang tersakiti tapi punya harapan yang besar. Karena bagaimanapun sekalipun masyarakat Indonesia yang tersakiti tetap gak bisa keluar dari Indonesia, tetap cinta pada tanah airnya. Itu yang saya suarakan. Saya juga bilang kenapa saya berani? Karena saya dari awal lahir juga, saya lahir pada saat kerusuhan Mei 1998. Saya dilahirkan. Maka di puisi itu saya katakan, ya saya lahir dari kekacauan, dari chaos yang begitu parah yang terjadi di Indonesia. Makanya saya anggap saya nggak mau berada pada ketenangan yang mengubur sebuah gelisah saya gitu. Kegelisahan saya yang saya bawa sejak saya lahir, tepat di bulan Mei 1998. Maka ketenangan itu saya gambarkan sebagai api di puisi saya itu. Maka saya bilang, aku adalah benturan, aku adalah gesekan, karena disitulah nyala menemukan bentuknya. Jadi akhirnya dari mulai perlawanan itu saya menobatkan diri sebagai ingin menjadi satu bidak catur untuk menyuarakan suara-suara itu. Dan saya juga bilang di situ bahwa ya hidup hanyalah pengabdian, selebihnya adalah juga pengabdian. Karena itu yang diajarkan oleh guru saya kepada saya, maka itu saya suarakan dalam puisi saya. Ini puisinya sangat objektif sekali mengenai saya ya, karena memang ini pertama kali saya menulis Pak, jujur. Menulis pertama kali puisi dan saya bacakan, gitu. Terus saya bawa, kayak saya seret ke teater, karena saya background saya teater. Akhirnya saya bilang bahwa ya di dalam teater hidup haruslah dilakoni. Gitu. Maka hidup ya adalah lakon yang harus dijalani gitu. Maka sebagai aktor ditulisin di situ, sebagai aktor magmaku harus bernyala, menemukan daya hidupnya. Karena ya saya terinspirasi dari banyak hal, kayak dari himne aktor, ada berbicara soal magma gitu. Saya berbicara soal ya saya harus seperti air yang selalu mengukir, tapi tidak mengambil fitrahnya yang selalu mengalir ke dataran yang lebih rendah. Dan akhirnya saya tarik di ending puisi itu, sudut pandang saya sebagai seorang guru. Dan saya selalu bilang, jika seni tidak lebih baik tidak. Nah, itu semua. Itu maknanya gimana tuh? Jika seni tidak lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Jadi, ya seni harus bisa menjadi hal yang paling baik dalam hidup.
Kalau seni tidak melahirkan kebaikan, maka ya lebih baik tidak usah sama sekali, nggak usah ada peradaban kesenian. Justru hadirnya seni, fitrahnya seni adalah yang membawa kebaikan dalam hidup, mendekatkan kita pada nilai-nilai hidup, mendekatkan kita pada moralitas kemanusiaan. Nah, seni bergerak di situ fitrahnya. Kalau bagi saya, dan ini berkat pengembaraan saya dalam mempelajari seni ya. Makanya saya berani sekali untuk bilang jika seni tidak lebih baik tidak gitu. Dan sebagai masyarakat ya, masyarakat tuh nggak bisa lepas dari seni gitu. Jadi masyarakat membutuhkan seni. Sangat membutuhkan seni. Kang Dika sebagai pengajar, kemudian juga sebagai seniman, ya. Bagaimana tuh menyeimbangkan dua hal yang berbeda itu? Menyeimbangkan dua hal itu sebagai seniman dan sebagai pengajar. Saya selalu menempatkan dua hal itu menjadi jalan setapak saya. Jadi walaupun terlihat sebagai dua profesi, tapi itu sangat dekat hubungannya sebenarnya antara saya sebagai seorang seniman dan saya sebagai seorang pengajar seni. Jadi itu sangat beriringan, bagaimana akhirnya kesenian yang saya miliki bisa melahirkan sebuah kebaikan dalam hidup, kebermanfaatan, kebergunaan, dan membawa pada hal-hal yang lebih baik ke depan. Itu sih. Jadi sangat bisa diimbangi sekali menjadi seniman sekaligus menjadi seorang guru. Gitu, Pak. Boleh cerita nggak? Boleh. Ada momen gitu yang mengharukan atau sampai kita terbawa suasana saat membacakan puisi di depan publik? Ada. Ketika saya baca puisi Ku Panggil Namamu. Gimana ceritanya? Ya, Bang, ini konteksnya puisi cinta yang tapi ketika saya bacakan memang keadaan hati saya lagi ditinggal oleh seorang kekasih. Jadi itu momen saya bacain puisi itu, wah, bergetar sekali, bergetar banget. Sehingga yang keluar ya mungkin rasa puisi dan rasa saya juga dibalut sama rasa saya. Itu sih. Itu sampai bikin saya getar. Kertas yang saya pegang bergetar. Itu bukan karena saya grogi, tapi karena ya begitu dalam gitu getarannya. Terus ketika saya bibir juga jadi keluh. Ya itu sih momen yang pernah saya rasakan begitu dalam banget gitu. Karena memang berhubungan rasa puisi itu pas dengan rasa saya itu. Gitu sebenarnya. Terus juga di Sajak Sebatang Lisong juga saya selalu kesel dan selalu merasa kayak sama saya sama perasaan saya. Kan sekarang saya di lingkungan pendidikan ya, saya di lingkungan sekolah. Saya seorang guru. Dan ada yang paling monumental di lirik puisi Sajak Sebatang Lisong itu. Tetapi aku selalu bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku membentur papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Itu isi. Apa tuh maknanya tuh kalau direlatekan dengan makna dari kondisi sekarang. Di kondisi sekarang yang saya terima ya, itu saya selalu meluap-luap pas baca bagian itu karena ya saya melihat banyak guru menurut saya yang terlepas dari persoalan kehidupan. Jadi apa yang dia tuangkan dalam papan tulis itu
eh, tidak dikontekstualisasikan dan tidak ada relevansinya dengan kehidupan. Akhirnya bahwa ternyata, ya yang saya tangkap bahwa seharusnya pendidikan, pemikiran, pembelajaran, ya harus dikontekskan dan harus direlevansikan dengan kehidupan itu sendiri. Apalah artinya berpikir bila terlepas dari persoalan kehidupan. Itu lirik akhir dari puisinya. Oke. Sebagai pendidik ya kan? Iya. Contoh apa yang dalam pendidikan yang ternyata nggak relate dengan kondisi yang ada saat ini? Oke, misal saya selalu yakin di setiap kelas tidak semuanya akan menjadi olahragawan. Di dalam kelas tidak semuanya adalah seorang fisikawan, tidak semuanya seorang seniman, tidak semuanya seorang musisi. Sangat beragam sekali. Dan sistem pendidikan di kita itu harus menguasai semua. Menguasai semuanya. Dan itu dimulai dari sejak awal banget bahkan. Nah itu tidak relevan sekali. Saya sebagai seniman, saya nggak perlu terlalu belajar matematika dengan begitu baik gitu. Matematika adalah ilmu pasti yang lahir dari mekanisme. Tapi kan seni soal rasa yang sangat begitu dinamis, yang sangat begitu subjektif, yang sangat begitu luas gitu. Dan itu nggak bisa dikotakan. Saya harus benar-benar belajar matematika dan mati-matian dan harus benar-benar bagus nilainya. Saya seniman gitu. Saya nggak butuh itu. Butuh hanya sebagai yang elementernya aja gitu. Tambah, kali, kurang, bagi. Udah sebatas itu. Tapi untuk sampai memahami sin, cos, tangen, apalagi itu integral, matriks, geometrik, wah kayaknya saya nggak butuh itu, gitu. Oke. Bahkan ada stigma juga ya. Apa tuh? 8 mata pelajaran nilainya 9, satu nilainya dianggap kurang gitu. Dianggap kurang. Padahal ya kita nggak bisa menguasai semua hal. Jadi ya salah satunya itu yang konteksnya yang saya lihat pada saat hari ini. Bahkan ya banyak gitu penjelasan materi. Misal kita membahas tentang, itulah tadi yang saya contohin misalkan tentang sin, cos, tangen, kita pelajari itu. Sedangkan mungkin di realita kehidupannya kita ngitungnya kredit debit gitu. Kenapa nggak itu gitu? Kenapa nggak contoh kasusnya atau studi kasusnya? Kenapa nggak kalau ada ibu-ibu yang belanja beras sekilo dengan segala macam? Nah, kenapa nggak dikontekskan pada itu gitu? Oke, artinya padahal pembelajaran tuh harus di aplikatif ya. Aplikatif sekali. Ya, kalaupun kita belajar sin cosinus, kasih pemahaman pemahamannya, implementasinya untuk apa gitu nah, misalnya. Ini tuh nanti implementasinya untuk apa? Kamu menguraikan dan merumuskan satu persoalan ini itu untuk apa? Nah, itu tuh sebagai pendidik kayaknya harus sangat bisa mengambil jalan pintas untuk mengkaitkan pada konteks kehidupan itu sendiri. Artinya setiap anak punya kelebihan di pelajaran tertentu, pasti gitu kan, dan mungkin agak kurang di pelajaran yang lainnya. Betul. Nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan. Yang jago matematika, jagolah nomor 1 jadi matematika. Yang olahraga, jadilah yang olahraga. Seniman, jadilah seniman terbaik. Gitu. Itu konsep itu sepertinya di luar negeri juga sudah mulai diterapkan ya. Sudah. Apa namanya, deteksi dini, apa sih namanya, minat dan potensi bakat dari anak yang itu harus memang dipupuk dari kecil. Jangan maksakan juga gitu, yang misalnya orang yang nggak suka matematika suruh. Iya Pak, kita nggak suka, ya Allah gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak menguasai ya, tapi artinya fokusnya gitu kan. Banyaklah berseliweran di
media sosial soal kutipan Albert Einstein yang bilang, kalau kamu ngajarin ikan untuk memanjat pohon, maka selamanya ikan itu merasa bodoh. Betul. Jadi ya makanya Finlandia kenapa menjadi sorotan seluruh negara, menjadi pendidikan nomor satu di dunia gitu. Yeah. Karena ya dia udah membaca potensi siswa, ketertarikannya kemana, cintanya kemana, hobinya kemana, senangnya di mana. Itu sudah dibaca, dipupuk sejak dini, sehingga udah punya pembagian tertentu. Oh, yang suka terhadap fisik dan olahraga di sini, yang seniman di sini, matematika di sini, kedokteran di sini, pertanian di sini. Nah, itu udah dipupuk dari awal. Sedangkan kita nggak kayak gitu. Masih random di awal. Masih random banget dan harus semuanya maksimal. Wah, itu susah sekali. Dan itu banyak sekali ya pendidikannya apa, masuknya bidang apa, akhirnya ngerasa ada kan kisah-kisah menarik gitu ya. Ketika dia udah sukses, sudah besar, dia tetap bisa tuh menjadi seorang ilmuwan apa, tapi ada bakat seninya juga di situ ya sebenarnya. Betul. Kalau mengcapture kondisi masyarakat secara umum ini kan rame ya di sosmed ya, di X, kemudian juga di platform-platform lain gitu kan, berita-berita. Ada keresahan apa, Kang? Saya sih punya jalan ini ya. Ini masih soal puisi ya? Masih soal puisi. Masih soal puisi ya. Sekarang yang saya ingin gagas dan udah diterapkan juga, saya resah terhadap literasi yang ada di literasi masyarakat Indonesia. Betul sekali. Kita itu ada di urutan nomor 1 paling bawah. Enggak, sekarang udah naik 4 dari bawah. 4 dari bawah. Dari 63 negara yang berkontribusi. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Nah, itu yang akhirnya jadi keresahan saya. Akhirnya makanya saya ambil jalan puisi ini untuk mendekatkan literasi itu kepada masyarakat. Makanya saya bawa puisi ini dengan gerakan yang sangat lebih dekat dengan masyarakat. Yeah. Makanya saya baca puisi di warung kopi, saya baca puisi di samping jalan, di tongkrongan, sama teman-teman. Saya baca puisi. Nah, saya ingin mendekatkan puisi-puisi itu dengan masyarakat itu sendiri. Karena sekarang masih terbangun stigma dulu bahwa puisi itu lebay. Seniman aja itu mah puisi gitu kan. Stigma-stigma yang muncul. Puisi itu lebay, puisi itu berlebihan. Enggak. Kitalah yang berkekurangan. Jadi akhirnya itu menarik ya, bahasa-bahasa satir. Di tengah literally kita ketika mengkritisi kadang-kadang kan juga bisa bermasalah juga ya. Iya, betul. Makanya saya bilang tuh di media, di sosial media saya bilang, puisi itu ya yang saya suarakan adalah bukan suara saya, ini bukan puisi saya, ini puisi kita semua. Ini puisi para orang yang di jalan, para orang yang tersakiti, orang yang punya harapan. Ini suara kita semua gitu. Dan puisi itu nggak selalu tentang hal-hal yang sifatnya sublim, kesendirian, sunyi, jauh dari realitas. Enggak. Puisi itu lahir dari tongkrongan. Puisi itu lahir di warung kopi. Puisi itu lahir di pasar. Puisi lahir dari keluh kesah supir angkot. Puisi lahir dari gumaman seorang ibu yang sedang memasak. Nah, puisi itu sangat dekat dengan kita. Nah, saya ingin membawa stigma baru itu. Saya ingin membawa stigma baru bahwa puisi itu nggak jauh gitu. Puisi itu sangat dekat dengan dirimu. Bagian dari hidup kita sehari-hari. Bagian dari hidup kita sehari-hari. Puisi hadir di saat anak-anak bermain. Puisi hadir di saat kala hujan. Puisi hadir di saat kala terik matahari begitu panas membakar tubuh kita. Kan gitu. Betul. Nah, akhirnya saya bawa konsep itu. Makanya metode saya dalam merekam jejak saya berpuisi,
saya selalu dekatkan dengan masyarakat. Isu-isu yang sedang ramai. Isu-isu yang sedang ramai pun saya angkat. Banyak tuh lagi berita palsu-palsu. Itu saya angkat. Kebetulan ada puisi sajak palsu. Itu sangat kontekstual sekali. Bacain dong. Waduh. Di sini? Iya. Wah, kan menarik. kita banyak tuh yang gelar palsu misalnya. Iya. Ada yang ramai Ada memang, ijazah ada. palsu. Kita sekarang lagi ada isu Skincare palsu. saya tahu. Iya. Ya banyak lah Bermuka yang palsu. Oke, menarik sih kalau saya baca, tapi Saya pengen dengarkan. saya jujur belum begitu hafal sama puisinya, jadi saya konteks saja, lihat teks saja ya. Lihat teks. Boleh. Wah, ini menarik nih di depan Bapak baca puisi. Sajak palsu. Sajak palsu. Jadi sajak palsu ini kebetulan karya dosen saya, Agus R. Sarjono. Pak Agus R. Panjang Sarjono. umur Bapak, sehat selalu, berkah. Amin. Karyanya abadi. Amin. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Ucap anak sekolah dengan sapaan palsu. Kemudian mereka belajar sejarah palsu dari buku-buku palsu. Dan di akhir sekolah, mereka terperangah melihat hamparan nilai mereka yang palsu. Dan karena dirasa tak cukup nilai, akhirnya mereka berdatangan ke rumah Bapak dan Ibu guru untuk menyerahkan amplop berisi perhatian dan rasa hormat yang palsu. Karena gurunya tersipu palsu dan sambil membuat tolakan-tolakan palsu, akhirnya Bu guru dan bapak guru itu terima juga amplop itu dan berjanji-janji palsu. Untuk mengubah nilai-nilai palsu dengan nilai-nilai palsu yang baru. Masa sekolah demi masa sekolah berlalu. Mereka pun lahir sebagai ekonom-ekonom palsu. Ahli hukum palsu. Ahli pertanian palsu. Insinyur palsu. Ijazah palsu, semuanya palsu. Atau jangan-jangan semuanya atau sebagian dari kita adalah seniman palsu. Cukup sampai di situ. Sorry ya, ini tanpa prepare. Tapi itu luar biasa. Luar biasa ya. Memang dalam realita kehidupan banyak sekali kepalsuan. Banyak sekali kepalsuan. Betul, Pak. Kita ya di puisi ini sangat lugas sekali. Banyak yang bilang, ya Pak selamat pagi, seolah itu sebagai norma adab. Padahal mah kita tidak jatuh cinta pada guru itu, tidak care, jadi hanya sebatas kepalsuan menyapa. Ditambah ya kita banyaklah belajar sejarah palsu, POC dan lain sebagainya. Itu ternyata kan kebenarannya di balik itu ada semua gitu, ada lagi gitu. Di Malta Tuli sangat dikeluarkan sekali gagasan itu di Max Havelaar. Jadi saya juga ya gitulah banyak sejarah-sejarah dan buku-buku palsu. Akhirnya ketika dapat nilai jelek, padahal nilainya juga nilai palsu gitu. Dan karena jelek, ya akhirnya waduh, bayar deh, kasih uang ke gurunya, siapa tahu mau gitu. Akhirnya kan gurunya, apa ini? Tolakan-tolakan palsu juga itu. Tapi pernah ngalamin nggak? Enggak, Okay. Saya nggak ngalamin itu. Alhamdulillahnya, syukurnya, saya memahami esensi itu sehingga itu menjadi benteng bagi diri saya untuk selalu bisa berpijak pada kebenaran yang semestinya. Yeah. Yang saya akui itu sebagai kebenaran. Ya kan sangat lugas sekali ya puisinya ya. Kang Dika tadi kan sempat
kita ngomongin tentang literasi. Dari literasi yang rendah, daya kritis, daya analitis, termasuk juga dalam menyuarakan sesuatu, itu kan menjadi satu hal yang harusnya dibutuhkan untuk generasi muda sekarang. Keberanian untuk bicara, keberanian untuk menyampaikan gagasan. Gitu. Itu apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak-anak muda sekarang? Yang dibutuhkan anak-anak muda sekarang, termasuk saya juga ya, kita semua gitu, masih muda, adalah memperjuangkan kebebasan dengan baik. Karena banyak sekali kebebasan dalam konteks berbicara ya, Mas? Dalam konteks berbicara atau menyampaikan, mengekspresikan sesuatu gitu, mengekspresikan sesuatu. Kita terbatas karena takut norma menyalahkan kita, karena takut ada pihak lain yang menuding kita. Ketidakbebasan itu, padahal kita ada di negara yang demokratis gitu. Kebebasan itu harus diangkat pada paradigmatik yang tinggi. Dan salah satunya, kalau minimal tidak bisa menyuarakan langsung dalam bentuk verbal, kamu bisa bebas dalam menulis puisi atau menulis karangan atau menulis hikayat atau apapun itu gagasannya. Jadi di tulisan kita sangat bisa bebas, kita sangat bisa terbuka sekali terhadap sudut pandang kita sendiri tanpa takut terbentur sama hal-hal yang lain di luar diri kita. Jadi sarannya ya coba aja untuk melakukan sebuah gebrakan untuk diri sendiri, berani mengekspresikan dalam bentuk apapun itu. Menulislah, bermusiklah. Karena ada satu kalimat yang ada di kelompok teater di dekat rumah saya. Dia selalu bilang, gerak adalah kunci kehidupan, meski diam tetap berbunyi. Nah, jadi sekalipun kita diam, bagaimana kita bisa tetap berbunyi dalam hal apapun itu? Dalam menuliskah? Dalam bermusikkah? Gitu. Saya juga pernah nangkep kata-katanya siapa ya? Victor Hugo. Musik itu sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan, tapi juga tidak bisa untuk diam. Nah, begitulah sama jadi sinonimnya sama puisi gitu juga. Jadi kamu nggak bisa ngomong langsung, kamu nggak bisa menyuarakan dalam bentuk verbal langsung, tapi kamu bisa menulis gitu. Nah, sebebas itu menulis tuh. Nah, sebebas itu bermusik tuh, berkesenian teater, menggambar, seni rupa, membuat apapun. Nah, itu. Jadi kesadaran itunya, saya harap kesadaran terhadap titik itu terbuka di cakrawala pikirannya, sehingga karena ya kita nggak mungkin diam dalam kehidupan. Esensi kehidupan kan bergerak, terus bergerak dalam apapun. Dan sekalipun kita diam, harus tetap berbunyi. Banyak orang yang berkekurangan, tapi bisa berkarya dalam hidupnya gitu. Sehingga, nah itu akhirnya tidak ada hal yang membatasi kita dalam hidup untuk diam. Nah, kesadaran itu yang harus ada. Sehingga akhirnya nanti bisa terus mencari sesuatu untuk berguna dalam hidup, untuk bermanfaat dalam hidup. Karena ya kita lahir membawa seni kita, dan ketika kita mati ya seni kita yang tertinggal. Nah, menulis salah satunya dalam literasi adalah kerja keabadian. Itu kata-kata Pramudia Anantatur. Jadi ketika kamu menulis, maka kamu tidak akan pernah ditelan oleh sejarah, tidak akan hilang di tengah masyarakat, karena menulis adalah kerja keabadian. Itu. Jadi ingin terus dikenang, ciptakan sebuah karya. Nah, gagasan itu yang harus kita semua pahami. Sehingga dalam diam kita gelisah. Aku mau ngapain ya? Gua mau ngapain ya? Sehingga, nah dari kegelisahan itu,
Dia menceritakan dirinya sendiri. Dia menceritakan keluarganya. Dia mengungkap apa yang dia lihat dalam kampungnya. Dia mengungkap lebih luas lagi tentang struktur pemerintahan dan lain sebagainya. Itu sangat berkembang. Mulai saja dari dirimu sendiri. Apa yang kamu rasa, apa yang ingin kamu katakan. Kita sangat terbiasa kok menulis karena kita selalu berkirim pesan setiap hari. Kita sangat terbiasa dalam bercakap-cakap karena kita makhluk sosial. Jadi tuangkan itu dan balut dengan estetika. Karena bagaimanapun kesenian tidak lepas dari estetika. Itu sih paling, Pak. Rokoknya padam. Jangan biarkan api ini padam. Setiap orang terpercik api. Harus saling berbagi api. Kang Dika, artinya dengan kita berpuisi secara tidak langsung itu kan juga mengekspresikan keresahan apa yang dalam pikiran kita, apapun itu. Bisa dikatakan itu juga sebagai satu mungkin penyembuhan gitu. Penyembuhan apa? Penyembuhan atau menjadi terapi tentang apa yang dipikirkan, apa yang menjadi keresahan, tentang perasaan yang ditimbulkan. Iya. Pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Jujur saya juga sebagai seniman katakanlah yang senang berkelana dalam puisi. Saya jujur belum terlalu begitu hebat pengalaman saya untuk secara observer gitu, untuk mengobservasi masyarakat yang dibicarakan sama puisi itu masyarakat yang seperti apa sih? Oke, kita bisa lihat masyarakat yang tertindas, masyarakat yang kalangan bawah. Tapi jujur saya juga hanya sebatas lewat dari media. Saya nggak hidup langsung di tengah peradaban hidup mereka. Menjadi gitu. Bagian dari kehidupan itu. Sehingga dan memang seharusnya saya harus seperti itu, seobservasi itu, seeksplorasi itu saya. Ketika saya ingin membicarakan tentang masyarakat yang tertindas, masyarakat kalangan bawah, maka saya harus ada di lingkungan itu untuk menguatkan keterlibatan empati saya terhadap merasakan secara langsung. Tapi jujur saya dari ke belakang, katakanlah 1 atau 2 bulan ke belakang, saya belum. Mungkin ke depan saya akan memperbaiki proses kreatif saya agar lebih punya nilai value yang besar, esensi yang kuat. Juga saya merasakan dengan begitu empiris sekali gitu. Dan ya sejauh ini saya hanya membaca puisi, saya hanya berpaku pada ya saya seorang aktor. Saya juga senang dalam berpuisi, maka saya lakukan dengan sepenuh hati gitu tah. Dan dibalik dari itu, dan yang saya lakukan kan menyuarakan keadilan. Saya berteriak tentang jeritan orang-orang yang terbelakang. Itu bisa dikatakan saya berani. Memang banyak banget viewers atau netizen yang bilang, "Bang, lu masih aman? Bang, ada intel nggak yang gitu-gitu?" Tapi ya yang saya pegang hanyalah satu gitu. Bagi saya, kalau saya diam itu yang salah. Ketika saya tahu kebenarannya dan saya bisa menyuarakan itu, maka sudah keharusan saya untuk bisa bersuara seperti itu. Di dalam keyakinan saya, ada tokoh yang bernama Umar bin Khattab. Dia pernah bilang, terciptanya kejahatan dan keburukan di dunia ini adalah diamnya orang-orang baik yang tahu kebenaran. Jadi, kalau saya tahu ternyata puisi mengungkapkan sebuah kebenaran yang absolut, dan saya bisa menyampaikannya itu, dan bergabung dan bersatu sama rasa itu, kenapa tidak? Saya akan lakukan dengan sepenuh hati,
dengan segenap rindu hati ini akan saya lakukan sepanjang hayat saya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti juga ya oleh seniman-seniman yang lain. Amin. Supaya itu bisa teramplify, masyarakat kita semakin punya daya kritis yang tinggi. Betul. Itu harapan saya. Karena insight itu udah masuk juga ke saya, Pak. Netizen pada bilang, Bang, makasih udah mewakili kita. Wah, itu saya seneng gitu. Nah, memang begitu puisi. Puisi itu mewakili manusia. Gitu. Meng-capture apa yang masyarakat sedang pikirkan, keresahan. Nah, ini nih yang pengen kita suarakan. Teruskan, Bang. Saya selalu balas dengan senang hati, akan saya lanjutkan. Saya selalu balas komentarnya kayak gitu. Kang Dika tadi sempat nulis atau menggambar. Boleh ditunjukkan ke kamera. Saya ngutip sambil aja. Cerita dikit ya, apa tuh arti atau... Sebenarnya gini, tadi itu kan Bapak nyuruh saya coba tuliskan atau gambarkan sesuatu. Nah, yang saya tuliskan adalah hal yang saya tuliskan dalam puisi saya juga. Tapi setelah tadi Bapak perintahkan nulis, kita bahas puisi saya, gitu. Jadi sebenarnya ini kutipan yang paling benar-benar untuk mengangkat keberanian saya saat ini. Ini, kita tunjukin ke kamera. Ini kutipan dari Sultan Syahrir. Ini sangat membuat saya berani untuk berdiri, untuk menyuarakan, untuk punya kekuatan. Yang ditulis adalah Sultan Syahrir bilang, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Saya ingin menang dalam hidup ini, maka saya harus bertarung dengan hebat.